itu tidak bisa menjadi orang-orang yang hebat dalam mendengarkan orang lain. Kan 3 hal ya anak-anakku ya, ada auditori itu artinya dia suka mendengar, lalu dia juga suka berbicara, tapi juga ada visual. Visual itu kalau dulu zaman Pak Agus ya, itu oh, kalau ada anak yang baca komik itu dimarahin lah, nggak boleh gitu ya. Sampai komik itu nanti kalian tanya orang tua deh, komik itu sampai dilarang ya, karena lebih baik baca bahan pelajaran. Nah, sekarang nih sudah lebih enak ya kalian membaca komik itu dibolehkan dan bahkan ada beberapa bahan pembelajaran itu yang ditulis bergaya komik. Nah, merupakan karena apa? Makin banyak orang yang meneliti bahwa manusia itu berbeda-beda cara belajarnya. Nah, Bu Vera ya, Bu Vera setelah mengikuti tes itu jadi tahu ya bahwa oh ternyata misalnya si A nih itu dia gaya belajarnya auditori ya selama ini. Nah, gitu ya. Ya Pak. Jadi Ternyata berbeda-beda gitu ya Pak. berbeda-beda. Nah, sudah banyak penelitian yang menyampaikan bahwa bukan berarti yang satu lebih bagus dari yang lain. Bukan. Bukan ya. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Kalian misalnya yang auditori itu mungkin kalau belajar butuh ketenangan. Nggak mau nih teman satu kamarnya berisik, nggak boleh gitu ya. Sebaliknya, yang visual itu dia seneng misalnya oh, aku mau buat poster ya kan. Terus kamarnya itu ditempel-tempel dengan banyak sekali misalnya kata-kata semangat, motivasi ya. Nah, sebaliknya yang kinestetik nih, dia selalu ingin eh, nggak bisa diam. Dia jadi kalau habis belajar itu dia dengan memperagakan, dengan bertanya kepada teman dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini sudah mengatakan mereka sudah nih kata kata mereka Ibu Vera ya. Ya Pak, Anak-anak udah sudah banyak nih. nih yang ASPI 6A, ASPI Banyak ya. 5A, udah mulai banyak nih yang sudah mengisi. Alhamdulillah. Mereka Jadi jadi tahu nih hasilnya ya Pak ya. Mereka tuh gaya nanti ya belajarnya kita apa. akan polling Bu, akan cek eh, siapa di mana. Siapa di mana nah dan ini boleh diklik lebih dari sekali kan Pak Agus lihat nih di layar banyak anak-anak nih ya, banyak anak-anak. Oke, jadi lebih dari satu anak. Jadi boleh nanti mengisi sekalian gitu ya. Boleh gantian ya anak-anak mengisinya. Ya, nanti waktu kita bikin Mentimeternya. Ya, saya mau sharing Bu Vera ya, Ya, silakan Pak. share screen. Nah, eh, Bu Vera sebenarnya harapan Ibu sebagai guru apa sih kalau tentang belajar anak-anak nih? Kalau dari saya pribadi sih sebagai guru, mereka tuh Hmm, bisa tahu gitu gaya belajar mereka masing-masing. ya, Ketika gaya belajarnya sudah ditahui masing-masing, mereka jadi tahu caranya. Akhirnya nanti tuh belajarnya jadi lebih efektif gitu. Dan akhirnya nanti akan hmm, nyambung juga ke prestasi gitu kan. wah Karena betul, apa ya apa ya berkesinambungan gitu. ya, Mereka ya, berprestasi karena sudah tahu diri mereka sendiri itu seperti apa kayak gitu Pak. betul sekali Vera. Nah, anak-anak sudah dengar ya, tidak ada guru yang tidak ingin muridnya berprestasi. Hanya kami ini orang dewasa kadang-kadang juga punya kesalahan atau kekeliruan ya, jadi mohon dimaafkan anak-anakku. Jadi oh, misalnya nih Bu Vera ya, itu kan visual, saya juga visual nih. Visual. Itu ini apa jarang mau ngomong banyak deh kalau lagi ngajar gitu.
ngomongnya sedikit saja. Tapi yang ada kemudian putar film, ya kan, putar slide dan lain sebagainya. Nah, yang seneng itu ya pasti anak visual. Sementara anak kinestetik bilang, aduh ini kok nggak ada gamesnya, atau yang dia bisa kerja dalam kelompoknya nggak ada gitu kan. Terus anak kinestetik, anak auditori dia akan bilang, wah Bu Vera nih pelit banget kalau ngajar, ngomongnya cuma sebentar gitu kan. Jadi bukan berarti Bu Vera ini harus menuruti semua orang, bukan. Tapi masing-masing dari Bu Vera maupun anak-anakku sekalian, guru dan murid itu saling menyadari bahwa kita ini punya gaya belajar yang berbeda. Nah, nanti Pak Agus akan tunjukkan ada 2 film yang menarik ya, untuk kalian lihat bahwa belajar itu juga bisa kok menyenangkan gitu kan. Dan Bu Vera ya, kalau anak yang berprestasi itu kira-kira dia mandiri atau harus diingatkan tuh Bu dalam belajar? Gimana? Menurut Vera bagaimana? Kebanyakannya itu udah mandiri, Pak, yang berprestasi itu. Jadi mereka tuh Oh, tanpa harus dikasih tahu atau harus dimotivasi juga mereka udah punya keinginan buat belajar gitu. Tapi ada juga yang berprestasi tetap dimotivasi gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi oh kebanyakan iya betul betul. kebanyakan tuh udah mandiri gitu, Pak. Udah mau punya kemauan dalam diri sendiri bahwa oh iya aku tuh harus berprestasi, aku harus belajar gitu, Pak. Jadi Biasanya Bu, kebanyakannya kita nih sebagai guru ya sering nih ngomong sama murid begini. Misalnya, Rehan, kamu itu sebenarnya pintar gitu kan, tapi kamu tuh cuma kurang semangat, ya kan? Nah, mungkin Rehan ada masalah atau ada pikiran atau mencari perhatian itu bisa juga. Dan tugas guru adalah menyelesaikan masalah yang seperti itu sambil siapapun dia diberikan kemampuan untuk pertama mengenali gaya belajar agar dia efektif. Dan tadi kan Bu Vera sudah sampaikan nih anak-anakku ya, bahwa kita semua sebagai guru ingin siapapun prestasinya meningkat. Dan meningkat ini maksudnya apa Bu Vera ya? Mengalahkan orang lain gitu atau mengalahkan diri sendiri? Bagaimana Bu? kalau menurut saya itu mereka bisa menonjolkan potensi yang mereka punya gitu Oh, Pak. potensi Jadi sendiri ya? potensi diri Hmm, sendiri. Jadi oke. kalau misalnya mereka yang asalnya nggak bisa, jadi bisa. Asalnya tahu, Hmm, jadi hmm, tahu gitu ya. Kemudian hmm. yang asalnya mereka mungkin dari zero istilahnya, jadi hero gitu. Jadi Waduh, tidak betul. perlu ngelihat prestasi orang lain gitu kan. Jadi melihat dari diri sendiri gitu. Mereka bisa memaksimalkan atau menonjolkan potensi yang mereka punya. Karena kan kecerdasan atau kelebihan orang-orang tuh kan beda-beda ya, Pak, ya. Nah, seperti itu, Betul, Pak. betul. Jadi prestasinya itu dari diri sendiri, seperti itu, Ya. Pak. Tapi ini Bu, mereka juga nanti akan bilang nih, ah Pak, Pak Agus itu guru saya sering tuh apa kalau menyemangati saya begini, misalnya ya, Bu Vera nih, Rehan, itu lihat si siapa? Oh, si Faris. Faris itu dia dulu lebih rendah nilainya dari kamu loh. Sekarang dia mendahului kamu gitu. Nah, Rehan itu bukannya bangga nih, bukannya semangat dibanding-bandingkan, dia malah bilang begini, aduh please deh Bu, orang kan beda-beda. Nah gitu kan. Mhm. Jadi memang betul Bu Vera, lebih baik kita kemudian menonjolkan potensi sendiri tanpa merasa harus ber apa nih? Harus Merasa ngerasa harus membanding-bandingkan dengan orang lain harus ya. ngerasa minder gitu ya dengan yang lain gitu ya, Pak, ya. Betul. Jadi masing-masing punya prosesnya kok gitu. Makanya gaya belajar ini kita mulai dari diri kalian sendiri. Oke. Nah, maaf kalau agak pecah ya gambarnya nggak apa-apa. Masih kebaca kok, Pak. Masih kebaca. Cuma Masih nih kebaca. kalau pakai kacamata agak-agak gimana gitu Bu ya. Eh, kenapa ini gambarnya mata Bu?
mata, tangan, dan kuping. Kenapa ya? Karena kalau visual itu lebih mengandalkan indera penglihatan. Iya. Kalau kinestetik itu lebih mengandalkan indera gerak gitu ya, indera perasa. Kalau Oke. auditori itu lebih mengandalkan indera pendengar. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, Bu Vera mohon dipilih satu orang dulu nih. Terserah mau laki mau perempuan. Untuk kita tanya dulu dia gaya belajarnya apa tadi. Boleh? Oke, Satu orang dulu, silahkan. sebentar. Siapa ya? Yang Dipanggil. bentar. Ini deh, Ervi, Ire, Keisha, Kamel, Asti. Nah, coba Ervi, ada Ervi? Halo Ervi, boleh di open mic-nya? Assalamualaikum Siapa? Ervi? Ervi. Oke. Ya. Wah, rame-rame. Yang mana yang Ervi nih? Lagi rame-rame yang mana yang Ervi? Boleh acukan tangannya yang mana Ervi-nya? Mana Ervi-nya hilang? Bentar, mana Ervi? Nah, yang Ervi-nya yang mana? Ini yang paling dah. Oke, halo Ervi, boleh di open mic-nya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Agus mau ngomong nih, mau ngobrol sama Ervi. Silakan Pak. Ervi, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Kamu dari mana asalnya? Sukabumi. Oke, tidak jauh ya. Ervi tadi sudah tes belum? Iya, udah. Dah, apa hasilnya? Boleh tahu? Kayak belajarmu Ervi, apa, Nak? hasilnya apa? Jangan malu-malu, Nak. Iya, apa Ervi? Jangan malu. Audiotis. Auditori ya? Auditori. Betul? Iya, iya. Oh, Ya, auditori oke. katanya Pak. Ervi tolong dibaca nih penjelasannya ya. Auditori itu apa saja sih? Yuk dibaca. Pembelajaran dengan cara Oke. berorientasi pada fisik dan banyak Iya. bergerak. Belajar melalui pengalaman menggunakan model atau alat peraga. Belajar di laboratorium. Menguji memori ingatan dengan cara melihat langsung fakta di lapangan. Buat aturan main agar siswa boleh melakukan banyak gerak di dalam kelas. Peragakan. Sebentar, Elvi. Ini Pak Agus salah taruh gambar nih, mohon maaf nih. Aduh, Bu Vera nih, mohon maaf nih. Agak fatal nih. Oh iya, Harusnya, kenapa Pak? Ibu mengenali nggak ada yang salah nih? Bu Vera ada yang salah nih. Bukan Elvi yang salah, Pak Agus yang salah. Harusnya Apanya, Pak? dia di mana nih penjelasannya? Oh, ini harusnya di kinestetik. Kebalik Nah, mungkin ya sama betul, yang ya. kinestetik yang ini. Iya, benar-benar. Maaf ya. Oke. Jadi harusnya terbalik nih, saudara-saudara ya. Nah, ini harusnya di sini. Ini harusnya di sini. Oke. Elvi, mohon maaf, kamu baca yang ini, yang tengah berarti ya. Terbalik, mohon maaf ini. Ini harusnya yang tangan. Oke. Ya. Ini harusnya yang kuping. Tadi diubah ya. Tapi sekarang silakan baca yang tengah. Kan kamu tadi ininya kinestetik ya. Maaf, auditori ya. Yuk. Ya, boleh dibaca ulang, Ervi. Ya. Yang tengah ya. Ya. Menerapkan pembelajaran. Menerapkan pembelajaran dengan berdiskusi kelompok dan menjelaskan pokok bahasan dengan panjang lebar yang kemudian oleh siswa diringkas dalam bentuk lisan dan direkam untuk kemudian didengarkan dan dipahami. Variasikan vokal saat memberikan penjelasan seperti intonasi, volume suara, atau puncak kecepatannya. Ataupun kecepatannya. Gunakan pengulangan konsep yang sudah diberikan. Jelaskan berulang-ulang. Tutor sebaya. Baik, makasih. Jadi auditori itu kalian ingat ya, itu dia suka berbicara dan suka mendengar.
Makanya auditori. Pak Agus tebak dulu nih untuk RV, betul tadi namanya? Ya. Kamu kalau baca buku itu pasti pakai suara ya? Benar? Ervi. Halo. Ya, ya, Pakai suara betul? ya, Ya. Kamu suka musik ya? Kamu suka musik, Ervi? ya suka. Oke. Terus, tapi kamu kalau belajar nggak suka berisik di tempatnya? Iya, Pengen yang sunyi ya? Kamu kalau kenapa? enggak. Kamu kalau temennya berisik, kamu mudah terganggu atau bagaimana? Iya, suka terganggu. Ya, betul. Jadi itu ciri-ciri teman-teman kita yang auditori ya. Nah, Bu Vera nih, menurut Bu Vera nih bagaimana nih kira-kira? Ya, Pak. Kalau yang auditori ini, mereka ini orangnya mudah terganggu ini karena apa ya kira-kira, Bu? Karena mereka tuh berfokusnya ke hal-hal yang apa ya, lebih sunyi gitu. Jadi mereka ketika berisik fokusnya akan ke distract gitu ya, Pak. Iya, Jadi harus betul. butuh kesunyian, kayak saya juga Butuh sih sebenarnya gitu, kesunyian. visual Ya, ya, ya. auditori. Oke. Nah, kalau auditori itu sendiri dia lebih suka pembelajaran yang ceramah atau yang bagaimana kira-kira nih Bu kalau bagi anak ini? Ya, mereka lebih ceramah, kemudian juga apa ya, mendengarkan dari temennya gitu. Jadi selain dari guru juga dari temennya ngejelasin kayak gitu. Iya. Jadi bukan cuma Nah, dari guru aja, dari teman. makanya di sini tulisannya hear, artinya mendengar, Mendengarkan dan and say say. it. Ya, jadi lucu nih Bu. Mereka kalau mendengar itu harus fokus, tapi mereka juga jadi orang yang senang berbicara gitu ya, senang diskusi, kemudian Aktif gitu ya, aktif untuk aktif, berbicara. kemudian vokalnya juga bagus kadang-kadang. Lalu kemudian suka musik dan senang ngajar temennya gitu. Dia senang mengajari temennya gitu. Kalau temennya minta nggak minta, begitu dia lihat temennya kebingungan, dia senang mengajar gitu ya. Makasih ya Ervi ya, terima kasih. Semoga kamu sehat, sukses dan Terima kasih. solehah ya. Oke, Baik, amin. Makasih, Ervi Ervi. boleh pilih temennya yang lain, yang beda layar. Siapa kira-kira Bu? Bu Ervi, Ya, maaf silakan Ervi. Ervi, boleh ya. Ini beda asrama. Iya, beda asrama, boleh dipilih. Boleh pilih ya. Coba siapa? Ayo yang lain siap-siap ya, nanti dipilih sama Ervi. Ayo Ervi, dilihat-lihat. Ini aja dari namanya aja nih, ada Aspi berapa atau ada namanya? Keisha. Sebut aja. Siapa? Ya. Keisha Aspi 5B. Keisha Aspi 5B. Mana ya? Ada Keisha. Assalamualaikum Keisha. Boleh open mic? Assalamualaikum. Enggak, males. Males beli truk. Berapa sih nih truk? Assalamualaikum Keisha. Ada? Boleh open mic sayang? Oke. Bisa dipilih nih sama Ervi buat ngobrol sama Pak Agus. Silakan Pak. Ya, Keisha apa tadi tesnya hasilnya, Nak? Keisha. Keisha. Masih bersama Ibu? Tadi hasilnya apa, Nak? Keisha, jangan malu-malu sayang. Hasilnya apa? Hasil apa tadi? Ayo Keisha, jangan malu-malu. Visual Visual katanya Pak. Oke. Ya, kalau ini benar nih visual nih, mata ya.
Boleh dong untuk membaca, silahkan. Dorong Mata siswa nih. untuk menguatkan konsepnya dengan menggunakan simbol atau warna. Iya. Gunakan salinan kata kunci yang dibagikan kepada siswa selanjutnya. Siswa mendefinisikan dengan bahasanya sendiri. Iya. Gunakan gambar berwarna, grafik, tabel sebagai media pembelajaran. Pergunakan setiap gambar atau tulisan atau benda di dalam kelas sebagai sumber pembelajaran. Kesha, ini kamu suka menggambar ya orangnya? Kita? Iya. Suka. Tapi Suka nggak ya? jago. Iya, tapi senang coret-coret kan? Oke. Lanjut, kamu ini enggak apa di pernah nggak kamu kemudian kamu lebih suka buku yang banyak gambarnya atau yang sedikit gambarnya? Lebih sedikit gambarnya sih. Lebih suka yang banyak tulisan. Oh gitu? Waduh, unik nih visual ya. Lalu kemudian, nah ini pakai kata kunci kamu cocok nih, gambar berwarna cocok, terus kamu senangnya juga melihat pajangan yang ada di kelas. Poster-poster gitu, boleh nih Bu Vera ya, bagi anak-anak seperti Keisha ini akan sangat membantu. Lebih senang bikin poster dan lain-lain gitu ya Pak ya? Kayak Ya, Keisha dan juga ini. melihat alat pembelajaran visual. Mengamati gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, Keisha, terima kasih ya. Kamu boleh Makasih dong pilih Keisha. temannya siapa kira-kira yang atau siapa nih yang kinestetik? Boleh angkat tangan deh, boleh kinestetik. Laki-laki boleh nih siapa? Ada yang hasilnya kinestetik di sini hasilnya. Boleh ini ya apa angkat tangan atau open mic. Ada nggak tadi yang sudah mengisi, kemudian hasilnya tuh ternyata oh aku tuh gaya belajarnya kinestetik loh. Ada nggak di Siapa sini? nih kira-kira, Silakan Bu? angkat tangan. Ya, siapa Ada kira-kira? nggak? Boleh di open mic ya. Nanti kita ngobrol nih sama Pak Agusnya. Ada yang hasilnya kinestetik? Silakan Siapa? boleh open mic atau kalau malu di chat dulu deh nanti Ibu yang sapa. Adakah? Kaya? Iya. Oh, Kaya hasilnya kinestetik? Iya. Oke, ini Pak Oke, alhamdulillah siapa, ada Bu? nih Kaya. Kaya kelas 7 ya? 7, 8? Iya, kelas 7. Oh, kelas 7. Ini Kaya Pak, hasilnya kinestetik katanya gaya belajarnya Ya, nih. boleh dong dibaca kayak yang sebelah kanan, paling kanan, yang gambar Kayak tangan. ini berarti ya. Pembelajaran dengan cara berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Belajar melalui pengalaman menggunakan model atau alat peraga. Belajar di laboratorium. Menguji memori ingatan dengan cara melihat langsung fakta di lapangan. Buat aturan main agar siswa boleh melakukan banyak gerak di dalam kelas. Peragakan konsep secara demonstratif sambil siswa memahaminya secara bertahap. Ya, nah kinestetik ini dia senang bergerak nih Bu Vera ya. Bisa Lalu diem nih kayaknya. kemudian, ya betul. Justru kalau buat anak-anak seperti ini pembelajarannya itu harus yang banyak gerakan, karena dia kasihan nih duduk lama-lama nggak Bosen ya. betah nih, ya nggak betah ya. Kayak tadi apa inimu? Hobimu apa nak? Kesenanganmu apa? Hobi aku nulis. Nulis apalagi? Ya kayaknya nulis. Iya. Terus kemudian senang olahraga nggak? Naik sepeda atau apa gitu? Kalau lagi libur? Kadang-kadang katanya Pak. Kadang-kadang ya. Oke. Baik, makasih Kaya ya. Iya. Ya. Terima kasih Kaya.
Jadi berapa orang tadi Bu yang sudah kita diskusi? Siapa saja? Ada Kaya 3 orang, satu, Pak. Efri, Kaya, siapa lagi ya saya lupa. Ervi Ervi. sama Keisha. Oke. 3 orang tadi. Kaya, Ya, Ervi, nah Keisha. sekarang bagi yang belum ditanya, kalian boleh mengisi polling. Polling itu ini nak apa? Semacam pengen tahu nih kalian tuh termasuk yang mana. Nah, linknya ada di linknya ada di Ya, di share di chat ya Pak ya. share di chat ya. Oh, ini ada yang mau present nih tadi nih. Waduh, hebat-hebat ya. Oh iya, kebaca. Baca. Nanti kita akan tanya mereka ya Bu abis ini ya. Oke, siap berarti nih Aspa. Oh, Berapa bagus nih nih. akan mau 1B. bicara, siap ya. Oke, silakan untuk diklik ya Pak ya. Ini 4B juga. untuk linknya. Ya, linknya sudah ada ya. Kalian boleh mengisi nih. Jadi jangan cuma satu orang mengisi. Satu orang mengisi 1 kali ya, silahkan. Ya, silakan untuk diklik ya link yang Sudah Bu, ada langsung di tuh. komentar. Di chatnya silakan diklik. Sudah Menurut terlihat Bu, ini yang tadi sudah diisi. 9 orang yang mengisi. Saya boleh ngisi nggak? Oh, boleh. Mau ikut ngisi? Mau visual. Oke, biar tahu. Submit. Bersaing Oke, nih silakan visual ya, nih buat yang sama lain. Nah, berdasarkan hasil yang tadi boleh nih, bukan cuma 1 orang aja, yang lainnya juga boleh nih ngisi. Berdasarkan hasil yang tadi ya Pak ya, yang sudah Iya. mengisi tesnya. Wah, kebanyakannya visual nih, visual, auditori. Yuk, yang lainnya boleh mengisi lagi. Visual, oke, kinestetik naik. Nah, semakin kejar-kejaran nih. Berapa orang Bu? Ada di pojok kanan bawah? Pojok kanan bawah 29. Nah, 29 orang. Yuk, silakan yang lainnya untuk mengisi. Berdasarkan hasil yang tadi ya, yang sudah mengisi linknya. Harus Hasilnya jujur apa? ya, yang Nah, sudah mengisi tidak boleh mengisi lagi. gantian berarti sama temennya nih. Iya. Kan satu ruangan tuh ada beberapa orang ya. 30, ayo nambah lagi. Siapa lagi nih? Yang belum mengisi silakan isi. Kira-kira kalian tuh gaya belajar tuh yang mana nih? Visual, auditori, atau kinestetik? Nah, nambah lagi 32. Ya, auditori, visual. Oke, tuh nambah lagi 34. Wah, makin banyak nih dan visual masih memimpin, Pak. Banyak ya anak visual ya di sini ya. Kayaknya mayoritas visual nih kayaknya, Pak. Visual auditori. Nah, Bu Vera, kira-kira kalau anak-anak kita sudah tahu mengenai tipe pembelajar, apakah dia itu makin mudah atau makin sulit ya mereka dalam belajar kira-kira? Makin mudah dong, Pak. Jadi tahu mereka harus belajar tuh kayak gimana. Kadang kan kok materi susah ya dipahami gitu. Nah, mungkin karena gaya belajarnya yang beda atau caranya gitu kan, yang cara belajarnya yang istilahnya belum tepat gitu, belum sesuai dengan gaya belajar mereka gitu. Nah, terus kalau Bu Vera sendiri sebagai guru, kalau tahu ternyata Ibu tuh punya perbedaan nih sama murid yang punya gaya belajar berbeda tuh harus bagaimana Bu kita sebagai guru nih? Mungkin disesuaikan penyampaian materinya, kemudian juga divariasikan. Jadi nggak cuma itu aja materinya tuh, gitu penyampaian materinya. Jadi harus disesuaikan dengan anak-anaknya. Bu, 1 laptop hanya bisa 1 orang. Masa sih? Ini siapa from 8B? Itu ya. Padahal sudah di-set tadi, nggak apa-apa deh. Bisa. Oh ya, coba yang lain bisa nggak? Kalau bisa silakan diisi ya. Lebih dari 1 kali mengisinya berarti ya. 1 orang 1 kali.
Wah, berarti di sini 25 orang nih visual. 23 auditori. Ayo yang lainnya boleh mengisi. Ada 49, 50. 50 orang nih. 51 semakin bertambah. Oke. Jadi dengan tahu gaya belajarnya, jadi tahu juga cara belajarnya ya Pak ya. Ya, Misalnya, betul. oh iya gaya belajarnya visual nih, berarti aku dengan cara apa? Misalnya dengan baca atau menonton gitu kan, biar lebih memahami materinya. Biar nggak salah lagi, biar nggak susah lagi nih ngerti materinya kayak gimana. Nah, disesuaikan dengan gaya belajar kalian. Nah, ini 52 orang. Yuk, yang lainnya yang belum mengisi, silakan boleh. Kita cari tahu nih, kira-kira sebagian besar itu anak-anak di Cendekia itu tipe belajarnya itu apa ya? Tipe pembelajarnya? Masih kebanyakannya visual nih, Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke, kinestetik mulai naik. Oke. Ya, sambil menunggu, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Misalnya begini, Bu Vera ya. Ya, Pak. Dulu itu yang disebut sebagai belajar itu kegiatan apa sih? Oh, ini anak ini belajar gitu. Atau anak ini tidak Baca, belajar. Itu kegiatan yang mananya nulis. yang disebut seorang anak itu belajar? Apa? Kegiatan yang mana yang membuat orang menyimpulkan anak ini sedang belajar? Apa kegiatan yang mana, Bu? Baca, nulis. Itu doang. Baca dan Kalau anak menulis. lagi Ya, baca, betul, nulis betul. lagi belajar. Kalau nggak lagi baca atau nulis tuh kayak nggak Baca, belajar gitu. menulis ya. Baca dan menulis. Berarti sebenarnya cara terbaik agar kita senang belajar adalah memperbaiki dua itu ya, Bu ya? Tapi sebenarnya kan karena dilihat dari gaya belajarnya dan juga kan ternyata sumber belajar itu bermacam-macam ya Pak, bukan cuma dari buku gitu kan ya, dari banyak hal gitu. Jadi belajar itu bukan cuma dari membaca dan menulis aja gitu. Dengan kayak misalnya kita mengamati sesuatu hal, kita jadi bisa belajar juga kan dari hal yang diamati tersebut. Gitu. Baik. Ya, Pak Agus akan tunjukkan video, Bu. Boleh kita kemudian melihat dulu nih. Hasilnya ternyata hampir sama nih auditori dan visual ya. Auditori ini beda satu nih. Yuk, ada lagi nggak Kinestetiknya yang mau ngisi? Ya, mohon maaf kalau cuma satu akhirnya yang bisa mengisi nggak apa-apa ya, tapi ini sudah mewakili kok. Ya, terima kasih. Nah, Pak Agus akan menunjukkan nih, karena tadi Bu Vera menyampaikan bahwa ada dua kegiatan yang menandakan bahwa seseorang itu belajar. Nah, kegiatan itu adalah membaca dan menulis. Pak Agus ulangi, membaca dan menulis. Ya. Jadi ini ada apa? Ada cara kita untuk melihat ya catatan. Nanti Pak Agus akan berikan linknya, tapi kita boleh nonton dulu nih, sebentar ya. Bu Vera, waktu sekolah catatannya sering dipinjam orang atau bagaimana? Pernah nggak dipinjam orang catatannya? Iya, pernah. Kebetulan dulu rajin nulis, jadinya tuh suka dipinjam-pinjam gitu, diliatin ke orang. Padahal sebenarnya ya itu dia, semua orang kan punya gaya masing-masing ya dalam mencatat. Tapi ini ada yang namanya tips mencatat efektif dan efisien dengan metode Cornell. Nah, metode ini sebenarnya udah lama ya, anak-anakku sudah dari tahun 60-an, 70-an. Tapi masih bagus loh ini. Kalian nanti kalau sampai kuliah masih bisa loh nih pakai metode Cornell. Nanti pasti dosen kalian bingung. Kok kamu tahu metode Cornell gitu? Oh iya, saya kan dulu sekolahnya SMP-nya di Cendiki ya. Begitu ya, Bu ya?
Betul. Jadi Promosi dikit ya. nyatetnya bukan cuma lurus ke samping terus gitu ya, sehalaman gitu. Itu kan kayaknya bosen bacanya gitu ya, dan banyak banget kelihatannya gitu kan ya. Jadi kayaknya ini menarik nih metode Cornell ini nih. Nah, coba nih Bu Banyak Vera, gambar-gambarnya. bayangkan anak-anak kita yang sedang mencatat seperti ini, kira-kira gimana ya? Tolong saya diberitahu apakah terdengar atau tidak nih ya, ininya Boleh, Pak. suaranya ya. Adalah memastikan Terdengar bahwa suaranya? catatan Pak. kamu bagus. Satu kunci penting untuk memiliki catatan yang rapi adalah memastikan bahwa catatan kamu bagus. Banyak cara untuk mencatat. Ada cara yang efektif bagi beberapa orang untuk membuat catatan yang rapi, namun tidak bagi orang yang lainnya. Kamu perlu melakukan eksperimen untuk mencari tahu cara mana yang paling tepat untukmu. Nah, Bu Vera, ternyata boleh loh kita ini mencari-cari atau bereksperimen, mencari cara mana yang paling tepat. Boleh kan ya? Boleh, Pak. Mencatat dengan style kita masing-masing gitu ya, Pak ya. Nah, ini stylenya kita Keinginan pakai kita. metode Cornell dulu. Jadi malam ini Bu Vera ada dua metode yang nanti akan kalian lihat. Ini cocok untuk anak kinestetik, oke. Anak visual juga oke. Anak auditori mungkin mereka masih merasa ini ya, ini kurang banyak tulisannya nih, tapi nggak apa-apa. Kalian lihat dulu ya. Ada satu teknik mencatat yang dinilai lebih efektif dan efisien, terlebih saat kamu akan mempersiapkan ujian. Teknik ini disebut dengan teknik mencatat Cornell. Metode mencatat ini sudah diciptakan sejak tahun 1950-an oleh Profesor Walter Pauk dari Cornell University. So, tinggalkan catatan berantakan yang bikin kamu pusing dan praktekkan teknik Cornell ini ya. Berikut cara kerja untuk membuat catatan dengan teknik Cornell. Yang pertama, bagilah kertas catatanmu ke dalam 3 bagian. Buatlah garis yang membagi kertas catatan kamu menjadi 3 bagian. Pertama, buatlah garis horizontal dengan jarak 5 hingga 6 baris dari bagian bawah dan 3 baris dari bagian atas. Kemudian, buat garis vertikal dengan panjang sekitar 5 cm dari bagian kiri, jadi yang bagian kanannya lebih lebar ya. Garis vertikal ini harus memanjang dari garis horizontal di bagian bawah dan atas. Di kolom paling atas ditulis judul bab, kemudian di bawahnya ditulis mata pelajaran dan tanggal mencatat. Spot kosong di antara kolom vertikal dan horizontal di bagian atas ditulis judul subbab. Di sini aku menulisnya jenis-jenis gaya karena ini merupakan subbab kedua dari bab hukum Newton tentang gerak. Selanjutnya, kolom paling besar untuk menulis catatan yang kamu perlukan. Jadi, teknik mencatat dengan metode Cornell ini mengharuskan kamu untuk menggunakan kalimat-kalimat yang ringkas. So, kamu harus pandai memilah dan hanya mencatat poin-poin yang memang penting. Kolom di sisi kanan ini juga adalah kolom paling besar dan area utama untuk kamu mencatat materi yang sedang dipelajari. Jangan gunakan kalimat-kalimat panjang atau menulis mentah-mentah semua hal yang diucapkan guru atau pengajar. Cobalah untuk menulis dengan kalimat sendiri atau kamu bisa menggunakan simbol untuk istilah tertentu. Agar catatan kamu lebih ringkas, kamu juga bisa membuat mind map pada kolom ini. Mind map sendiri adalah cara mencatat yang lebih visual dan kreatif. Di cara ini, kamu menggambar catatan, bukan menulis kalimat secara linier. Jadi di sini kamu bisa menulis topik utama materi di kelas di tengah-tengah kertas atau di tengah-tengah kolom ini. Tiap kali gurumu mengumumkakan sebuah poin, tulis poin tersebut di... Bu Vera, setelah melihat catatan ini, Bu Vera gimana nih, Bu? Oh, kok dibagi-bagi begitu ya? Kenapa, Bu? Kira-kira? Halo. Pak,
Oh ya, maaf Pak, di unmute. Oke, Oh iya ya. dibagi-bagi ini biar lebih efektif mungkin ya Pak. Jadi ada catatan-catatan yang kata kuncinya gitu, biar kita ingat materinya. Jadi biar nggak banyak tulisan, kita menuliskan kata kunci materinya itu gitu. Jadi biar lebih mengingat gitu Pak. Iya, gitu ya. Terus ternyata boleh loh pakai kata-kata sendiri ya, nggak harus apa, tidak harus Kalau sama seperti dengan guru gitu ya Pak ya. sama dengan guru ya. Mari kita lanjutkan lagi. Di sekitar topik pusat, tarik garis untuk menghubungkan poin-poin atau ide. Kamu juga bisa membuat gambar ketimbang menuliskan kalimat dan kata. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. Kolom kecil di sebelah kiri untuk mencatat kata kunci atau pertanyaan. Selanjutnya di kolom kecil yang terletak di sebelah kiri ini, kamu bisa menuliskan kata-kata kunci yang berkaitan dengan materi yang telah ditulis. Selain itu, kolom kecil ini juga bisa kamu gunakan untuk mencatat istilah-istilah asing yang baru kamu ketahui. Di sini misalnya aku menuliskan statis, itu artinya diam, kinetis artinya bergerak, atau free body diagram yang aku jelaskan secara terperinci tapi di sini dengan kalimat yang ringkas. Untuk mencatat keyword ini based on apa yang dijelaskan guru, atau kamu bisa menambahkan sesuatu yang belum kamu dapatkan dari guru kamu dengan melihat sumber-sumber lain setelah pelajaran selesai. Buat garis vertikal dengan panjang sekitar. Jadi Bu Vera nih, Ya Pak. yang kiri itu untuk istilah-istilah ya. Lalu yang kanan itu untuk apa yang guru sampaikan, tapi sudah kita ringkas dulu ya. Nah, Menggunakan istilah-istilah kata sendiri. ya, istilah yang key points itu yang kiri itu Bu, itu bisa anak-anak dapatkan dari Google juga katanya. Gitu ya, bisa dapatkan dari Google. Mari kita lihat lagi. Yang terakhir, kolom paling bawah untuk menulis kesimpulan atau summary. Pada bagian ini, kamu harus membuat kesimpulan berupa inti utama dari materi yang dipelajari. Nah, mungkin hal ini jarang kamu lakukan sebelumnya ya. Namun, dengan metode Cornell ini, kamu dipaksa untuk kembali mengulas atau mereview topik yang telah kamu pelajari. Caranya, menyimpulkan hal-hal yang sudah kamu catat di kolom catatan dan kata kunci, kemudian buatlah kesimpulan. Dengan begitu, kamu bisa menguasai materi dengan lebih baik. Jadi, untuk membuat rangkuman, kata kunci, dan pertanyaan terkait materi yang ada di kolom sebelah kiri ataupun di kolom summary, itu bisa kamu lakukan setelah pelajaran selesai. Oke, jadi yang kira-kira menurut Bu Vera yang dilakukan pada saat guru sedang mengajar, tulisannya di mana tuh? Menulisnya yang sebelah mana tuh Bu? Tulisannya yang di sebelah kanan nggak sih? Kanan ya? Betul ya, kanan ya. Sebelah kanan dulu. Kanan, oke. Anak-anak menggunakan kata-kata sendiri gitu ya. Ya. Kemudian nanti setelah selesai disamerikan di bagian yang bawah. Iya. Itu boleh pada saat sudah selesai loh, boleh loh. Nah, dia tadi bilang nih Bu nih, yang membuat videonya bilang, kamu mungkin belum pernah melakukan. Nah, kenapa tuh Bu? Mensummary-kan ternyata kita ini jarang ya membuat ringkasan ya. Kenapa ya Bu ya? Karena sibuknya hanya di kolom yang kanan saja ya Bu ya. Hanya sibuk mencatat ya, tapi tidak pernah menyimpulkan ya. Akhirnya lupa summary-nya apa ya, kesimpulannya tadi gitu kan. Karena dari sekian banyak yang udah ditulis kan harus tahu gitu kesimpulannya apa dari yang sudah dipelajari gitu ya di akhir. Jadi kayaknya penting yang paling di akhir ini gitu summary. Nah, bahkan nih kalian boleh misalnya gurunya
memberikan satu kata kunci gitu ya. Misalnya demografi misalnya. Itu kan, wah apa itu demografi gitu kan? Cari di Google misalnya, terus tulis di mana tuh Bu? Kalau dapat dari Google kita Tulisnya tulisnya di di mana? sebelah kiri. Di Sebelah sebelah kiri ya. kiri, betul ya, Sini. betul. Ini Oke, kita tambahan. lanjutkan tambahan ya. Mari kita Nah, seperti ini jadinya, baru deh pakai stabilo deh. Nah, ini anak-anak visual pasti seneng nih. Ya kan? Warna-warni ya Pak ya. Menarik. Warna-warni. Anak-anak kinestetik juga seneng Bu, karena bergerak tangannya kan, nggak capek. Setelah semuanya selesai, kamu bisa mempercantik catatan kamu dengan memberi warna berbagai ornamen supaya kamu lebih tertarik untuk membaca dan bersemangat untuk menulis kembali. Iya Bu, ini biar lebih semangat kitanya sendiri yang menulis gitu, benar. bukan untuk orang lain kan. Ya, Jadi baca lanjut. lagi tuh lebih ini gitu ya, lebih estetik kalau anak zaman Iya, sekarang tuh Pak. wow, ada warnanya gitu kan. Oh, ada Jadi warnanya gitu. jadi lebih mudah mengingatnya juga gitu kan. Iya, Kalau betul. beragam warna gitu, berwarna-warni. Nah, terus kalau temennya pinjam juga, enak banget nih di ini kan. Nah, tapi Lebih kan masa menarik. sih kalian begitu meminjam juga mau nyalin semuanya kan nggak mungkin ya. Bisa saja nih yang meminjamkan bilang gini, kamu boleh nih apa menyalin yang key point sama yang catatan notes gitu yang sebelah kanan ya, kanan dan kiri. Tapi kalau summary atau summary atau ringkasan kamu sendiri dong yang harus mensummarikan karena kan sudah membaca gitu. Boleh ya Bu Vera ya. Jadi summary-nya mah masing-masing gitu ya Pak ya. Iya, jadi masih tetap berpikir tuh walaupun dia meminjam catatan kita. Jadi nggak cuma Nggak nyalin apa-apa. doang gitu kan ya Nggak Pak cuma ya. nyalin karena oke sih kalau nyalin itu sebenarnya juga belajar ya. Tapi ya tidak, otak kita tidak diajak untuk berpikir gitu ya. Betul Pak. Oke, lanjut. Warnanya banyak. Dan nggak begitu capek juga nyatetnya Pak, karena nggak begitu banyak gitu. Betul. Kalau dari kanan kiri terus full halaman kan kayaknya capek gitu kan ya lihatnya juga gitu kan. Kalau Bosan ini kan, ya. kalau ini kan lebih menarik gitu, lebih estetik tuh di Bahwa menulis gambar-gambar. sesuatu dengan tangan cenderung membuat lebih mudah diingat, yang berarti kamu hanya perlu menuliskan Yang suka kembali ngegambar nih bagian pasti pelajaran yang penting seneng pada nih buku catatan. nyatet kayak Nah, gini. gini Bu, ada juga yang bilang, oh Pak, saya sih lebih suka mengetik misalnya pakai laptop dan lain sebagainya. Ternyata menurut penelitian nih kata tadi yang membuat video ini, mereka yang mencatat apa yang guru katakan dengan tangan, nah itu dia, dengan tangan, itu akan lebih menguasai pembelajaran, lebih mudah masuk ke ingatan gitu ya, akan lebih mudah masuk ke ingatan. Nah, apalagi kalau misalnya ada proses diwarnai begini ya Bu ya, ada proses diwarnai, ada proses dibuat estetik kata Bu Vera tadi. Mari kita dengarkan lagi. Pelajaran itu lebih mudah diingat, kamu bisa membuat catatan menarik dengan berbagai cara, salah satunya dengan metode Cornell dan dihias dengan ornamen-ornamen yang semenarik mungkin. So, kamu bisa lihat sendiri, dengan metode Cornell, kamu bisa mencatat satu subbab dalam satu lembar catatan. Tetapi, biasanya kan kita sering mencatat dengan berlembar-lembar untuk satu subbab doang. Sekarang, kita bisa mempersingkat dengan satu lembar atau satu halaman dan bisa dengan mudah untuk mempelajari ringkasan materi beserta keywords yang sudah kita tulis. Well, secara fakta ketika kamu mencatat, kamu tidak hanya mengandalkan otakmu untuk mengingat materi yang sedang dipelajari, tetapi juga melibatkan tanganmu dalam proses belajar. Dengan begitu, kamu juga bisa mengingat pelajaran dengan lebih kuat, mudah dan efektif. Nah, Bu, pakai telunjuk, Bu, ya. Pakai telunjuk. Jadi begitu kita membaca kembali setelah kita buat catatan, pakai telunjuk kalian, guys, ya, untuk menyambung nih dari tangan itu, katanya tadi
bisa nyampe ke otak dengan cepat. Gitu ya. Dibanding kita hanya membaca begini tanpa tangannya bergerak, ternyata ada bedanya loh, gitu ya. Menurut Bu Vera gimana? Kenapa ada bedanya? Karena kalau menunjuk tuh kita jadi lebih fokus nggak sih Pak ke yang kita Hmm, baca gitu. Jadi misalnya kalau kita baca hmm, ini, oh berarti nanti istilahnya ya mungkin nyambung gitu ya dari ini tuh langsung ke otak gitu mungkin ya Pak ya. betul betul Seperti ya. itu. Ya. Ya, Jadi lebih baik ditunjuk gitu ya Pak membuat membaca. Ternyata ya. tapi kamu tidak mengerti konsepnya. So, silahkan dicoba teknik ini ya. Nah, tuh coba nanti hari Senin ya dimulai belajar, coba nih dipraktekkan metode Metode mencatat yang ini. Cornell. Cornell. Ya, Oke. Oke, demikian video teknik mencatat dengan metode Cornell ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Thanks for watching. See you next video. Di next video. Nah, saya minta 3 orang, Bu. Siapa kira-kira yang bisa 3 saya ajak orang, ngobrol? siapa ya? Oke. Ini kenapa mati bentar. Siapa yang apa on cam ya? Ada yang on cam gak ini? Kenapa dimatiin? Siapa ya? Oke, ada yang mau open mic, open cam untuk ngobrol nih di blok Bu. Di blok kenapa? Oke. Ini oke. Ada yang mau berbicara atau ngobrol dengan Pak Agus? Silakan dari kelas 8 sama kelas 9 deh. Kelas 7 kan tadi udah ya. Kelas 8 coba ada yang mau open cam dan open mic, silakan. Chat dulu nanti Ibu sapa ya. Iya, nggak apa-apa nanti di ini lagi. Nanti dibuka sama hostnya ya. Ada yang mau? Silakan. Nggak bisa buka kamera nggak apa-apa. Nanti sama hostnya dibuka lagi. Ada yang mau nggak? Silakan untuk ngobrol. Davin CK katanya. Oke, Davin. Assalamualaikum Davin. Enggak, Bu. Kenapa enggak, Bu? Ini Alfati. Nah, ini Alfati. Alfati, kelas 8 ya? Alfati itu. Ada Alfati, Assalamualaikum. Boleh open mic-nya dan open cam juga. Waalaikumsalam, Bu. Ini masih Oke, ya. tutup sih. Alfati, bisa ngobrol dengan Pak Agusnya. Assalamualaikum, Alfati. Waalaikumsalam. Oke. Bisa connect ya. Pak Agus silakan. Ini ada Alfati. Oh, kelas 7 ya udah nggak apa-apa. Alfati tadi sudah lihat ya videonya, Nak? Sudah, Pak. Ibu 2A mau. Oke, nanti 2A habis Alfati ya. Sekarang sama Alfati Apa dulu. yang Alfati lihat nih dari video ini yang menariknya apa nih kira-kira? Menariknya di ini sih, Pak, pembagian kotak-kotak itunya sama ini ada ini ada kata kuncinya biar Kata kuncinya. gampang. Ya, itu deh. Nah, Alfati kira-kira mau pakai ini nggak nanti kalau di pembelajaran nanti nih? Sebetulnya Oh, saya ya? udah pakai Pak dari lama, cuma sekarang lagi males-malesnya. Wah, Oh gitu? Wah, hebat. Tapi udah tahu metode Cornell namanya nih berarti. Udah ada banyak sih. nice. Oke. Ya, ya. Kamu berarti ini ya, tahu kenapa penting untuk menyimpulkan. Ya, kenapa menurutmu? Ya, menyimpulkan ringkasannya biar ini gampang diingat, Pak. Yang pertama, yang kedua bikin nggak banyak banget tulisannya, jadi gampang diingat ya gitu deh, Bu. Intinya gampang diingat. Untuk mudah mengingat bagi kamu sendiri ya. Iya. Nah, Alfati tadi waktu tes apa ininya? Gaya belajarnya? Saya dapat visual, Pak. Visual ya. Kamu suka waktu memberikan warna ini di sini dan lain sebagainya? Suka banget, Pak. Kenapa? Yang pertama bikin unik aja sih, Pak. Unik, menarik, ya pokoknya biar gimana ya. Unik aja sih, Biar Pak. ini ya. Biar seru ya. Oke. Makasih ya, Alfati ya. Iya, Pak. Oke, makasih Alfati. Jadi cocok ya Pak ya gaya belajar sama teknik mencatatnya, metode mencatatnya ternyata udah pas banget nih Alfati. Betul ya. Oke. Tadi Oke. katanya 2A ada Siapa yang lagi? mau? 2A 2A tadi. siapa? Siapa boleh open mic? Saya Bu. Oh, saya Bu. Siapa ini? Wira ya?
2A Wira, Bu. Aspas. Wira. Wira, oke. Wira boleh open mic kelas 8 ya berarti ini. Wira boleh Iya, open Bu. mic? Iya, silakan Wira. Assalamualaikum. Boleh ngobrol dengan Pak Agusnya. Silakan Wira. Wira ya, Wira sudah lihat tadi caranya, Wir? Sudah, Bu. Ya, ini Pak Agus yang tanya. Oke. Oke, silakan Wira. Nah, Wira, Pak Agus mau tanya, kamu termasuk yang mana tadi waktu tes? Wira. Visual. Visual, oke. Nah, Wira nih, mari kita belajar key points. Tadi Alfati bilang ada key points, Pak. Di situ key points. Artinya kata kunci, ya. Nah, Pak Agus mau tanya kata kunci nih. Kata kunci itu artinya, Wira, menjelaskan, kata-kata yang menjelaskan sebuah hal. Tapi kata-kata itu mewakili hal tersebut. Atau kalau dibilang hal tersebut, pasti orang langsung ingat kata itu. Atau ingat hal itu, ya. Kalau misalnya kalian sedang mempelajari atau belajar tentang Jakarta. Nah, key points-nya itu atau kata kuncinya itu apa ya, Wira ya? Jakarta nih, kota Jakarta. Monas. Monas, bagus, pinter, hebat, thank you. Satu lagi, dua lagi biar 3 pas. Pokoknya kalau kamu nyebut Jakarta, orang langsung teringat itu apa misalnya? Atau apa yang kamu rasa tentang Jakarta misalnya? Ayo dong, boleh sharing. Ayo Wira, selain Monas, apalagi nih yang mengingatkan kamu dengan Jakarta? Wira, iya, silakan dijawab pertanyaan dari Pak Agusnya. Monas sudah betul tuh, apalagi? Itu kan Ibu kota. Oke, 1 ibu kota. Oh, hebat. Satu lagi, terakhir. Monas, ibu kota, apalagi? Ya dibantu mungkin teman-temannya nih, apalagi ya yang berhubungan sama apalagi Jakarta. ya? Pusat Jakarta, pemerintahan. Oh iya, pusat pemerintahan. Terima kasih. Juga macet nih katanya. Nah, macet apalagi, Bu Macet, gitu. Vera. Ini dari SP 7B. Taman Jadi, Mini. Ini Taman kurang Mini. piknik semua nih kayaknya muridnya nih. Murid sejarah kurang Betul, piknik Dufan nih. katanya tuh Pak banyak. Iya, Banyak Dufannya polusi tuh kemarin udara. Dufannya sampai sepi loh guys. Dufannya gara-gara Iya, belum nggak ada nggak yang ada nggak banyak yang berkunjung ya. datang, banyak polusi udara Ancol katanya wah banyak banget nih. Ya, Gedung terima pencakar kasih. langit. Nah, artinya kalian kata kunci itu gampang sih sebenarnya ya. Dengarkan apa yang guru sampaikan. Kalau kalian nggak ngerti, taruh di kata kunci. Oh, itu apa sih maksudnya? Taruh di kata kunci supaya kalian apa? Bisa mencari di Google, ya, bisa mencari di Google. Ini apa sih dan lain sebagainya. Jadi jangan sudah cukuplah kita Google itu nyari jawaban dari pertanyaan guru, bukan, tapi saatnya kita menggunakan Google untuk mencari jawaban pertanyaan kita sendiri, gitu ya. Mana yang lebih bagus, Bu? Pakai Google untuk menjawab pertanyaan guru atau menjawab pertanyaan diri sendiri? Ayo, menurut Ibu gimana? Menjawab pertanyaan diri sendiri. Iya, kenapa Bu Vera? Ya, karena pertanyaan diri sendiri kan lebih apa ya? Kayaknya banyak hal yang akan kita pertanyakan gitu. Kalau guru kan udah tahu juga gitu pertanyaan jawabannya. Kalau diri sendiri kan apa ya ini materinya gitu. Nah, selain dari guru juga dari Google bisa dicari gitu. Nah, nanti jawabannya dituliskan di key points. Wow, jadi antara Wira dan Alfati itu bisa beda loh Bu key points-nya ya kan? Bisa beda-beda. Misalnya Wira sudah tahu hal ini, makanya dia nggak tulis. Sementara Alfati masih pengen tahu, makanya dia tulis. Dan yang unik nih Bu nih, kalau catatan ini kemudian dibandingkan. Nah, itu dia. Kira-kira kalau dibandingkan dengan orang lain, kalau dengan cara yang sama gimana nih Bu? Ada perbedaan kah? Atau beda-beda ada isinya. beda-beda? Tapi tetap ada kemiripan nggak menurut Ibu gimana?
Kalau dari formatnya mirip, tapi kalau dari Hmm. dari hasil atau dari segi apa ya isinya gitu ya pasti beda-beda Pak. Terutama dari yang tadi key point, terus juga mungkin apa keestetikan dan lainnya pasti beda-beda. Oke, itu ya. Summary-nya Baik, juga pasti beda-beda. sebagai penutup, Bu Vera, ada video lagi yang lain. Eh, ini ontak muter-muter di mana ya ontak muter-muter? Oke. GBK banyak kali, Muter-muter. ya. PRJ, ini tempat kerak telur, ya, sip. Ancol, ondel-ondel, Terus gedung banyak ya pencakar ternyata langit. gitu bisa Iya, diasosiasikan dengan banyak hal. banyak hal ya. Hmm. Pak Agus dulu pernah bekerja di Jakarta di lantai 28, guys. Waduh, Wow, tinggi banget. tinggi banget ya. Lantai 28 itu yang repot kalau ada gempa, kita harus turun ke Sama bawah kalau gitu ya. mati lift gimana Pak tuh? Kita turun pelan-pelan, Bu, pakai Pakai tangga tangga. darurat ya. Dan Gempor Pak, kita sering 28. latihan ya, biar tidak panik gitu ya. Oke, 5 menit sebelum selesai, anak-anak. Jadi dalam pembelajaran ya, kalian tuh punya atau boleh melakukan berdasarkan tipe gaya belajar kalian, ya kan? Visual nih, mata. Pakai highlight tadi kan ada, Bu, ya, pakai highlight ya. Stabilo Stabilo gitu ya. ya, pakai spido. Pokoknya Simbol ada diwarnain tadi, gitu simbol. ya. Ada simbol. Bentuk dan warna ada. Ada bentuk, warna. Tadi kan pakai apa spidol atau pensil Ya. warna gitu ya biar lebih menarik. Tulis ulang catatan dalam bentuk gambar atau meringkas, ada ya? Ada. Ada. Auditori. Boleh membandingkan nih, biar ngobrol nih sama yang masing-masing punya catatan. Oke. Baca catatan dengan keras. Lalu yang menarik harus pakai apa tuh, Bu, tadi? Membacanya Ya, Pak. sambil apa? Sambil Telunjuknya bagaimana? oh iya, sambil menunjuk ke tulisannya, Pak. Iya, Biar lebih menunjuk ingat. ke tulisan. Biar ingat katanya gitu ya. Boleh baca catatan dalam hati, boleh. Buat diagram tadi ada. Lalu kemudian contoh pertanyaan akan muncul dan jawab dalam bentuk tertulis. Jadi di bawah itu kan ada ringkasan ya, anak-anakku ya. Kalian boleh juga menulis pertanyaan lebih lanjutnya apa, boleh. Kalau kinestetik ya, lengkapi catatan dengan contoh nyata. Atau boleh kalian misalnya di notesnya itu ambil guntingan dari koran atau majalah ya. Nah, ini cocok nih nomor 3, Bu, dengan telunjuk tadi ya. Oke. Baca catatannya menggunakan gerakan. Atau bisa juga sambil bolak-balik misalnya. Kadang ada juga yang kayak gitu ya Pak. Baca sambil bukunya jalan-jalan ya. bolak-balik jalan-jalan gitu. Jadi nggak bosen duduk di satu tempat doang gitu tak. Kalau anak yang Dan ini kinestetik kalau ya. ada yang marah gini, kamu ngapain sih bolak-balik ganggu aku? Nah, itu siapa kira-kira, Bu, orangnya? Ayo, yang mudah terganggu. Atau ada yang belajarnya itu sambil misalnya kakinya digerak-gerakin gitu atau tangannya digerak-gerakin gitu. Jadi Ya, tapi kayak kalau ada yang bosen terganggu, gitu dia. dia berarti tipe pembelajar yang mana tuh, Bu? Kalau dia terganggu, tipe pembelajar yang mana tuh? Yang visual kayaknya. Tapi kalau misalnya bikin suara atau berisik itu auditori juga Iya biasanya. sih, betul ya. Oke. Jadi berisik. Seru. Ya, pilih 2 orang, Bu. Tolong dipilih Oke, siapa ya di sini? sebagai penutup. Tadi 2A ya, 2A Aspi 2A nih. Ada yang mau Aspi 2A Iya, siapa sempat ya? tadi tuh, sempat ada yang mau ngomong, sempat ada yang mau Aspi 2A. Halo. Iya, Ibu. Iya, dengan siapa ini namanya? Di mana? Passwordnya. Siapa ini? Tazkia, Ibu. Azkia. Tazkia. Iya, Ibu. Oke, Azkia, Bu Tazkia Vera nih. kayak lagi kuis ya. Tazkia, Ibu. Tazkia, kelas 9 ya berarti ini. Silakan Pak Agus ini Tazkia. Nah, Taskia nih, kamu kan tahun depan mau
Tahun depan ya. Oh ya, tahun depan SMA loh. Nah, ya. Siap. Jadi Taskia ini harus segera menggunakan ini. Nah, kira-kira kalau digunakan kesulitannya di mana, kemudahannya di mana? Coba, Taskia. Pak, bisa diulang, tadi jaringannya jelek. Oh iya iya iya. Nah, Taskia kan sebentar lagi akan masuk SMA ya. Ya, Kalau Taskia diminta untuk menggunakan ini, kira-kira kesulitannya apa, kemudahannya apa? Menggunakan metode Cornell. kalau Cornell itu yang kayak ada rangkuman di bawahnya, terus pakai kata kuncinya, terus ada 3 jembatan. Dijelasin Ya, dulu kira-kira sama siapa nih? kesulitannya apa atau kemudahannya apa? Kesulitannya apa? Kesulitan dalam apa ya Pak? Maksudnya dalam Dalam, metode catatan dengan Cornell-nya. Kalau kamu mau pakai ini, kira-kira kesulitannya apa? Lihat nama kita dong. Kesulitan sesuatu ya. Iya, suka tuh kamu. Ayo, boleh dibantu sama temennya Boleh mungkin. dibantu ya, Sama anggap aja ini kuis Tanisha ya. ya, ada Tanisha ya. Yuk silakan. Itu bisa. Kalau dengan kinestetik itu yang enaknya itu jadi kita tuh bisa langsung pakai contoh nyatanya gitu, Bu. Jadi kita enggak cuma Video, Bang. tapi kita juga bisa memperagakannya langsung gitu, Bu. Itu yang enaknya. Enaknya. Terus yang sulitnya apa? Kesulitannya mungkin jadi kita tuh nggak bisa terus-terusan menggunakan itu karena Oke, nggak apa-apa ya. Jadi memang betul Bu. Kadang-kadang kita terburu-buru. Jadi boleh kita memindahkannya ketika kita ada di ketika pelajaran sudah selesai. Tapi kalau kalian terus-menerus pakai hal yang sama dengan yang sekarang atau yang kalian gunakan dari SD ya, nah kemungkinan kalian nggak maksimal. Jadi seperti tadi, seperti gambar yang kemarin ya, kita menebang pohon tuh, wah pakai ini, pakai apa? Alat yang seadanya, kan lama jadinya. Oke, sip. Makasih ya Taskia. Satu lagi Bu, ada Akhtar nih. Iya Akhtar, udah dari tadi nih chat tapi belum ke ini. Oke, silakan Akhtar. Dengar, Assalamualaikum. Boleh open mic-nya. Dan open cam juga, Akhtar. Waalaikumsalam, Bu. Oke, silakan. Boleh ngobrol dengan Pak Agusnya. Menurut Akhtar nih, yang paling sulit apa? Membuat ringkasan, mencari keyword, atau mencatat apa yang guru omongkan? Yang paling sulit yang mana? Bisa diulang lagi, Pak? Apa? Akhtar, maaf. Boleh diulang katanya Pak, ininya pertanyaannya. Ya, yang paling sulit dalam metode Cornell ini apa Akhtar? Pada saat membuat ringkasan kah? Atau membuat catatan yang guru sampaikan kah? Atau membuat keyword atau mencari keyword? Mana yang menurut kamu lebih sulit? Menurut saya sih yang kinestetik, Pak. Kenapa kinestetik lebih sulit? Karena harus membuat keyword itu suka agak sulit lah, Pak. Kalau digerakin gitu pas lagi ujian kan suka jadi agak aneh lah. Oke, ya. Sip, Akhtar ya, tetap semangat ya. Nah, ini di depan ada gambar nih Akhtar ya. Kira-kira cara belajar nih Akhtar, kalau kita tidak pakai cara Akhtar, maka kita akan bagaimana nih? Apa bedanya sama di gambar ini sih? Coba. Mana yang menurutmu dia pakai strategi, pakai cara, pakai alat? Mana yang kira-kira? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang sebelah kanan, Pak. Ya, kenapa? Lebih cepat yang mana nanti? Lebih cepat yang sebelah kanan, yang pakai gergaji mesin. Oke, karena dia kemudian dia punya cara, punya alat, dan punya, lihat tuh dia pakai baju pengaman, sepatunya sepatu khusus, lagi pakai
sarung tangan, pakai kacamata pelindung dan lain sebagainya Ada ya. strategi, Pak. Ya pakai strategi. Nah, strateginya tadi salah satunya yang kita sudah bedah di sini, Akhtar, adalah pakai metode Cornell. Demikian, makasih Akhtar ya. Bu Vera, tidak terasa ya, sudah waktunya sekarang. Iya, sepertinya kayaknya anak-anaknya udah mulai ngantuk nih, Pak. Iya nih, istirahat Oke. lah guys ya. Iya, terima kasih untuk Akhtar dan teman-teman yang lain. Sudah materinya Pak sudah selesai ya mungkin untuk hari ini. Untuk malam Ya. ini nanti akan dilanjutkan di malam besok ya Pak ya. Terakhir. Kalian kalau ada pertanyaan boleh loh untuk untuk menyiapkan besok Oke, ya. ditanyakan. Ya. Jadi nanti besok kita akan tanya jawab nih. Barangkali kalian mau nanya seputar belajar itu yang baik itu kayak gimana sih dan lain-lain. Pak Agus Iya. silakan boleh Sip. besok ya bertanya karena sekarang waktunya sudah selesai. Oke, terima Saatnya kasih. istirahat. Iya, terima kasih Pak Agus atas materinya. Terima kasih Menarik Bu Vera sekali. sudah membantu saya. Oke, sama-sama Pak. Materinya sangat menarik sekali ya. Jadi anak-anak tuh tahu gitu ya, kalian jadi mengetahui gaya belajar kalian tuh harus kayak gimana sih gitu ya, biar lebih mengerti materinya dan juga nanti biar prestasinya juga bisa tercapai gitu ya, sesuai dengan potensi kalian masing-masing. Insya Seperti Allah itu. ya. Oke, terima kasih ya Ibu ucapkan untuk anak-anakku yang tadi terutama sudah open mic berani. Nah, semoga nanti besok ada orang-orang yang berbeda yang berani untuk open mic dan open cam juga ya untuk ngobrol dengan Pak Agus. Harus dong ya. Terima kasih. Nah, kita tutup untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi besok ya. Silakan untuk istirahat. Besok belajar lagi ya pagi-pagi. Dan besok katanya vaksin ya. Jadi kalian harus istirahat biar nanti vaksinnya bisa berjalan dengan lancar. Oke, baru vaksin ya. Iya, vaksin kedua. Oke. Vaksin kedua. Ya. Iya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat ya semua ya. Selamat vaksin ya. Besok semoga lancar ya. Ya, selamat tidur. Ya. Dadah. Ya, izin undur diri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.